Oke, thank you. Selamat malam. Masih bersama saya, Saifuddin. Di sini kita akan menguji coba yang namanya RMS, Remote Monitoring System, seperti itu ya. Jadi RMS ini adalah suatu sistem yang mengkolek atau mengekstrak data untuk KWH meter atau power meter gitu ya dari suatu gedung-gedung gitu. Jadi di situ nanti kita akan bisa mendapatkan suatu data-data yang bisa untuk analisis seperti itu. Nah, di sini kita lihat di MacBook. Jadi di MacBook ini saya membuka current flow untuk di VPS Amazon gitu ya. Jadi ini udah open API gitu ya. Nah, maksudnya open API adalah IP public gitu ya. IP-nya sudah kami buat public seperti itu. Dan ini untuk di gedung B. Nah, gedung B adalah mini PC yang ada di sini, yang di belakang sini seperti itu. Nah, untuk Node-RED di gedung A ada di sini gitu ya. Ini datanya sudah terkirim. Nah, ini juga datanya sudah terkirim seperti itu. Nah, ini lastnya 1905 gitu. Nah, untuk data-datanya tadi itu dilihat pada sistem monitoring ini gitu ya. Nah, ini contoh sistem monitoring secara simple gitu ya. Jadi, ini bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan teman-teman seperti itu. Jadi, ini kita menampilkan parameter-parameter yaitu voltage 1 pas dan voltage 3 pas dan frekuensi ataupun power factor seperti itu. Dan ini bisa teman-teman lihat untuk jamnya itu adalah jam 19.05 sama dengan di Mac ini jam 7.06 kurang lebih hampir sama seperti itu ya. Nah, jadi ini untuk admi KWH meter. Jadi data-datanya ini udah ke cover semua kayak gitu ya. Jadi udah real time seperti itu. Nah, ini IP public ya. Kalau yang dua ini itu IP lokalnya. Gedung A dan gedung B ini IP lokal. Kalau ini sudah di public seperti itu. Jadi teman-teman bisa membukanya melalui browser dari manapun, kapanpun, dan yang penting ada jaringan internetnya seperti itu. Nah, ini untuk KWH meter admi 6 MK6N seperti itu. Dan untuk barometer yang satunya ini juga bisa kita monitoring seperti itu ya. Nah, ini saya akan mencoba melihatkan dari HP gitu ya, dari HP teman saya, dari HP Samsung seperti itu ya. Nah, ini beda jaringan kayak gitu ya, beda jaringan IP-nya udah bisa kita akses kayak gitu. Jadi akan lebih enak untuk dashboardnya. Nah, ini tentunya ini free ya untuk dashboard monitoringnya kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini untuk tampilannya seperti itu ya. Untuk tampilannya akan seperti ini kayak gitu. Nah, ini udah beda jaringan gitu ya. Jadi jaringannya udah beda, ini udah pakai seluler. Kalau yang ini tadi memang pakai WiFi. Nah, ini juga bisa diakses. Artinya IP-nya itu udah public kayak gitu ya. Teman-teman bisa mengaksesnya seperti itu. Nah, ini teman-teman mau mengakses pun bisa. Tapi kalaupun ini nanti ya, ini nanti teman-teman mengakses programnya itu nggak bisa karena di sini kita kasih security-nya seperti itu ya. Security dalam arti kita kasih username sama passwordnya seperti itu. Jadi teman-teman nggak bisa ngasal untuk mengakses VPS kami dalam arti Node-RED-nya kayak gitu. Coba kita logout gitu ya. Logout. Nah, ini tampilannya akan seperti ini kayak gitu ya. Jadi teman-teman akan bisa login ketika memasukkan username sama passwordnya seperti itu. Oke, thank you. Ini nanti akan kita detailkan ya. Jadi ini saya minggirkan dulu untuk meja sama kursinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang namanya Smart KWH meter menggunakan brand Acme. Apa tipenya yang digunakan yaitu MK6N gitu ya. Jadi ini sudah support untuk Modbus RTU. Jadi kita bisa menarik datanya secara customize seperti itu. Nah, untuk Modbusnya itu juga kita lakukan secara customize ya. Registernya itu secara customize. Jadi ada untuk softwarenya untuk customize Modbus registernya seperti itu. Jadi teman-teman
Nanti jika ada kebutuhan terkait dengan KWH admin bisa hubungi kami edutik.id seperti itu. Nah, ini hasil dari wiring instalasi kami gitu ya. Jadi di sini ada KWH meter admin MK6N Genius gitu ya. Genius gitu ya. Dan ini sudah kita uji coba dengan power input 220 seperti itu. Nah, kita menggunakan MCB 3 pole gitu ya untuk breaker sirkuitnya. Nah, ini kita jumper fasanya. Jadi untuk menguji apakah ini bisa ngereading gitu ya, mereading 3 pas atau tidak gitu ya. Nah, ini kita uji di sini. Ketika kita tap di sini, ini akan tidak ada lampunya gitu ya. Ini tidak ada lampunya, membuktikan bahwa ini itu emang belum terhubung. Nah, ini ada lampunya gitu ya. 1 2 3. Nah, teman-teman, ini mengujinya ini sebenarnya juga harus safety gitu ya, harus memperhatikan K3 ini udah ada pelindungnya, jadi teman-teman jangan sampai ini nyolokinnya sambil megang ini gitu ya, nanti bisa kesetrum kayak gitu. Jadi kita harus mengutamakan K3 juga. Nah, setelah itu ketika ini mati gitu ya, kita lakukan saklar atau switch ke atas, maka ini akan on seperti itu ya, menandakan bahwa di sini sudah hidup kayak gitu ya. Nah, ini sudah hidup gitu ya. PLTS 331 kWp seperti itu. Nah, ini memang diperuntukkan untuk PLTS gitu ya, ataupun sistem on grid gitu, 3 pas seperti itu. Jadi memang ini untuk fungsinya kita 3 pas 4 wire, RST sama netral gitu. Nah, di sini untuk kabel modbusnya di sini. Nah, ini untuk CT-nya dan ini untuk VT-nya, VT input gitu ya. VT itu adalah voltage transformer dan CT adalah current transformer kayak gitu. Jadi CT-nya itu dipasang 3 gitu ya, setiap RST-nya seperti itu. Nah, di sini sudah hidup semua ya. Ini R, ini S, ini T kayak gitu. Jadi teman-teman bisa mengujinya secara test pen, menggunakan test pen. Jangan kebalik juga ya, ini pasti nggak bakal hidup ya, karena di sini ini netral gitu ya. Netral itu nggak boleh hidup kayak gitu. Kalau hidup itu bahaya untuk si KWH adminnya, nanti ya bisa rusak ataupun yang lain sebagainya. Nah, untuk KWH meter ini bisa kita buka di sini ya. Jadi ini kita buka saja di sini untuk melihat secara wiringnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya aku harus menggunakan sarung tangan, tapi di sini saya tetap memperhatikan daripada safety-nya gitu ya, karena kita udah terbiasa dengan ini, maka kita nggak pakai sarung tangan seperti itu. Jadi teman-teman jangan menirunya ya. Nah, untuk wiringnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk modbusnya seperti ini di sini ya, di atas ini. Nah, ini memang kabelnya cuma 2 modbus RTU kayak gitu. Untuk yang lainnya ini memang tidak ada. Nah, di sini juga ada wiringnya ya, yang saya maksud tadi. Ini 4 wire, ini 3 wire gitu ya. Kalau 3 wire itu cuma membutuhkan 2 DT. Kalau 4 wire ini membutuhkan 3 CT. Dan tentunya untuk VT-nya ini membutuhkan 4 kabel gitu ya. Fasa, netral, ground, RST. RST itu fasa R, S sama P dan netral. Kalau ini cuman fasa R, S, T doang seperti itu. Nah, ini untuk kabelnya ini kita membutuhkan untuk voltage-nya atau VT-nya cuma 13 mm, sedangkan untuk CT-nya 20 mm seperti itu. Nah, untuk memasangnya sangat mudah sekali. Di sini udah ada mic-nya, tinggal dipasang. Nah, ini ada baterainya juga untuk backup RTC-nya kayak gitu ya. Jadi kalau ini mati, nah dia akan shutdown dulu dan menge-save data-datanya yang sudah ke setup tadi seperti itu. Kalau hidup ya akan hidup secara otomatis seperti itu. Nah, ini kita pasang aja. Tentunya hati-hati ya, kayak gitu. Ini kita pasang aja seperti ini. Nah, ini kita uji tanpa CT karena nanti kalau ada CT-nya maka billingnya akan keluar seperti itu. Billing itu KWH-nya ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Ini bisa kita tutup. Di sini juga sebenarnya ada glandnya ya, gland IP65, tapi nggak kita pasang. Kalau kepasang nanti posisinya akan seperti ini, seperti itu. Nah, ini kita tutup bisa. Ini udah IP65.
Kita tutup biasa ini juga udah bisa seperti itu ya. Oke, terima kasih. Seperti itulah untuk KWH admin kami di dalam box panel. Terima kasih, thank you. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah membahas KWH admin, sekarang kita bahas tentang RMS-nya, Remote Monitoring System, seperti itu ya. Jadi di sini kita memiliki yaitu mini PC, industrial PC, menggunakan brand Axiom Tech ICO 100 gitu ya. Dan ini ada switch hub-nya juga gitu. Switch hub untuk membagi IP Ethernet-nya seperti itu. Dan ini ada routernya dengan koneksi nanti dengan SIM card. Nah, ini juga ada untuk Modbus converter LTU to TCP IP. Jadi tadi dari KWH admin-nya kita melalui LTU terus diubah menjadi TCP IP seperti itu. Dan ini di sampingnya itu adalah SPD gitu ya. Sub protector device kayak gitu ya, atau anti petir gitu ya. Jadi ini koneksinya ke Ethernet yang ada jaringannya seperti itu, atau ke router seperti itu. Nah, ini sebenarnya kita mengujinya ke router karena untuk menguji ambil data dari KWH meter ADMI gitu ya. Yang aslinya ini pun sebenarnya bisa juga untuk ngambil data TCP IP kayak gitu ya. Jadi ngambil datanya dua gitu juga bisa kayak gitu. Nah, ini ada fan juga sama thermostat fan kayak gitu ya. Dari sini thermostat fan fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan fan secara otomatis berdasarkan suhunya seperti itu. Nah, ini ada UPS-nya dan lain sebagainya. Dan tadi ini SPD Ethernet, ini SPD DC, dan ini SPD AC, dan ini MCB 1 pole kayak gitu ya. Dan ini untuk input fan-nya, ini input daripada AC inputnya gitu ya. Nah, ini ada UPS input dan ini UPS output kayak gitu ya. Nah, setelah itu kita akan mengujinya uji sistem daripada ini. Tadi udah teman-teman lihat bahwa tadi ini bisa mengepus datanya ke VPS kita kayak gitu ya. Dan ini kita uji daripada untuk UPS-nya dulu kayak gitu ya. Tadi kita udah uji secara sistemnya. Ini bisa diambil datanya kayak gitu ya, atau kita bisa nge-remote ini. Sebenarnya tadi juga harusnya bisa kita lakukan remote menggunakan remote desktop untuk mengakses daripada Linux yang ada di dalam ISO 100 seperti itu. Nah, ini kita buktikan bahwa ini itu memang benar-benar ada itunya ya, ada listriknya. Nah, ini warnanya ada warnanya. Nah, ini memang benar-benar listriknya masih hidup seperti itu ya. Nah, dan ini di bypass gitu ya. Ketika ini kita lepas kayak gitu ya, ini kita lepas dulu kayak gitu. Nah, itu ada suara beep seperti itu. Artinya menandakan bahwa UPS ini bekerja di atas daripada ini gitu ya. Di atas UPS-nya. Bekerja berdasarkan UPS, bukan dari listrik. Kita ujinya dari sini. Coba kita lihat. Apakah di sini ada tegangan listriknya? Nah, ini tidak ada gitu ya, membuktikan bahwa di sini memang benar-benar tidak ada listriknya seperti itu. Nah, ini menggunakan touchpen ini sudah mengidentifikasi bahwa di sini itu udah ada listriknya. Kita lihat di sini gitu ya. Di sini kita lihat aja. Nah, ini ada listriknya kayak gitu ya. Ini walaupun kondisi mati, listrik ataupun hidup, di sini akan selalu ada tegangannya. Kenapa? Karena ini sebagai output backup powernya gitu. Nah, ini ketika kita nyalakan atau listriknya itu on, maka di sini tetap akan dapat yang namanya listriknya tadi gitu ya. Rasanya itu seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nah, ini jadi untuk sistem-sistem yang ada di RMS. Jadi gedung A ini adalah box monitoring yang beda lokasi kayak gitu ya. Jadi bukan satu lokasi. Jadi ini bisa tarik data sampai 50 data gitu bisa ya. Maksudnya 50 device itu bisa ya gitu dengan protokol Modbus RTU ataupun Modbus TCP IP seperti itu. Nah, di sini kita akan menguji termostatnya gitu ya. Termostat fan kayak gitu ya. Nah, di sini ketika kita set thresholdnya di bawah 30 kayak gitu, maka
ini akan on secara otomatis kayak gitu. Nah, ini kita set 25 kayak gitu, maka fan-nya akan menyala dan membuat suhu ruangannya ini sampai 25 sehingga fan-nya itu mati seperti itu. Nah, ini kita buat aja 30 seolah-olah suhunya itu udah memenuhi syaratnya sehingga fan-nya akan mati secara otomatis seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya tentang RMS ini, Remote Monitoring System ini. Ini memang kita buat dua lokasi yang berbeda ya. Kita pasang dua lokasi yang berbeda tapi dashboardnya tetap satu doang kayak gitu. Oke, gimana teman-teman? Tadi sudah mendengarkan penjelasan KWH Admi. Tentunya KWH Admi itu sudah tersertifikasi dengan Tera atau sudah dikalibrasi oleh Badan Meteorologi. Seperti ini sertifikasinya ya. Jadi sudah sertifikasi dan kalibrasi seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang budgetnya itu low gitu ya, ini kami ada solusinya kayak gitu ya. Kami ada solusinya yang bagi teman-teman low budget kayak gitu ya, low budget untuk KWH meter bisa menggunakan ini seperti itu ya. Ini adalah KWH meter sudah support dengan Modbus protokol RTU seperti itu. Nah, ini juga sudah bisa 3 pas seperti itu ya. Nah, ini sangat low budget bagi teman-teman dibandingkan dengan KWH Admi seperti itu. Nah, ini bisa di range harga 1 sampai 1,5 juta seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita rakit seperti ini sudah beda cerita kayak gitu ya. Nah, ini untuk yang kita bicarakan adalah power meternya. Kalau sudah kita rakit, kita buatkan sistem itu bisa kontak kami saja seperti itu. Oke, cukup simpel aja penjelasannya karena KWH meter ini sudah familiar sekali seperti itu ya, dan banyak di pasaran seperti itu. Thank you, kita lanjut. So, jadi gimana teman-teman? Pasti Anda tertarik kan? Yuk konsultasi gratis sekarang juga dengan hubungi nomor admin kami di kolom deskripsi. Sini ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.